Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Satrio. Saya akan menjelaskan tentang analisa tugas dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Analisa tugas atau task analysis adalah salah satu hal terpenting dalam pemberian suatu pekerjaan. Ini bisa diterapkan di berbagai bidang ilmu, mulai dari komputer dan juga bidang lain seperti kehidupan sehari-hari. Ada interaksi antara manusia dan komputer analisis juga. Tugas juga harus dilakukan untuk memudahkan proses pengerjaan. Jadi harus ada semacam panduan yang akan diterapkan oleh semua orang. Analisis pada tugas dilakukan untuk membantu penyelesaian tugas berjalan dengan baik. Analisis tugas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai interaksi manusia dan komputer yang lebih optimal. Analisis tugas adalah tahapan atau proses untuk menganalisis setiap perincian tugas yang dilakukan manusia, sehingga keluaran yang dihasilkan adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan, urutan tindakan, dan apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan tugas berdasarkan teknik tertentu yang digunakan manusia. Nah, manfaat dari analisis tugas yang pertama adalah manual dan pengajaran. Analisis tugas berfungsi untuk membuat manual suatu sistem yang digunakan oleh manusia untuk mengenali cara kerja suatu sistem sehingga manusia memperoleh pengajaran secara manual. Yang kedua, menangkap kebutuhan dan merancang sistem. Dari hasil analisis tugas kita dapat menangkap berbagai komponen kebutuhan sistem yang akan dipakai selanjutnya untuk merancang sistem baru. Yang ketiga, merancang antarmuka. Dari setiap kebutuhan sistem yang kita tangkap akan ditemukan klasifikasi tugas atau objek yang akan digunakan dalam perancangan antarmuka dan menghubungkan antara objek yang satu dengan yang lain dengan aksi tertentu. Hal ini berkaitan dengan perancangan berorientasi objek atau yang lebih dikenal dengan OOP atau Oriented Object Programming. Teknik analisis tugas yang pertama yaitu dekomposisi tugas. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara memisahkan tugas ke dalam urutan subtugas yang bertujuan untuk menjelaskan aksi yang dilakukan manusia. Menjelaskan secara terstruktur tugas-tugas di dalam hierarki subtugas dan urutan subtugas. Contoh yaitu deskripsi tekstual HTA dalam rangka membuat dokumen dengan Microsoft Word. Yang pertama yaitu siapkan laptop, lalu sesuaikan semua alat yang akan dibutuhkan, dihubungkan ke laptop, periksa ketersediaan software pada laptop, lalu jika belum tersedia software maka lakukan penginstalan, selanjutnya buka aplikasi, pengaturan awal lembar kerja, pengaturan ukuran kertas, pengaturan margin, pengaturan jenis dan ukuran huruf, mengetikkan naskah pada dokumen, lalu simpan dokumen, perencanaan. Nah, rencana 0 yaitu kerjakan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dalam urutan. Rencana 1, ketika software belum tersedia, kerjakan 4 setelah urutan 3. Rencana 2, kerjakan sembarang 6.2, 6.3 tergantung dari pola pengguna dalam menyelesaikan dokumen. Nah, yang kedua yaitu analisis berbasis pengetahuan. Analisis ini dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya. Salah satu metode yang digunakan adalah tugas deskripsi pengetahuan atau text analysis for knowledge description. Memakai format taksonomi khusus yaitu text descriptive hierarchy. Ada 3 tipe notasi dari taksonomi yaitu SOR yaitu taksonomi normal, XOR
objek berada dalam satu-satunya cabang atau sebuah objek hanya merupakan bagian dari suatu kategori. Yang kedua, notasi N, yaitu objek harus ada pada keduanya. Yang ketiga, OR, objek dapat pada satu, banyak, atau tidak ada cabang. Digunakan jika objek bagian dari suatu atau lebih kategori. Yang ketiga, teknik berdasarkan relasi entitas. Berasosiasi dengan basis data pada model database entitas dan mewakili sistem contoh tabel dan atribut pada analisis tugas serta menekankan pada objek. Fungsi dan hubungan diantaranya mirip dengan analisis berbasis objek tetapi mengikut sertakan entitas non-komputer dan penekanan pada pemahaman domain bukan implementasi. Pada teknik ini juga dilakukan pengklasifikasian dan pengujian, namun lebih dititik beratkan pada relasi antar aksi dan objek daripada kemiripannya. Nah, contoh analisis tugas yaitu tugas membuat tabel dari berbagai jenis data yang ada dengan memanfaatkan Microsoft Excel. Tugasnya yaitu siswa diminta untuk membuat tabel sederhana lalu ditambahkan grafik. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah siswa diminta untuk membuka Microsoft Excel dan memasukkan semua data yang ada sesuai dengan permintaan. Yang kedua, siswa harus mengetahui cara pengelompokan data yang tepat. 3. Siswa harus membuat tabel dengan menambahkan border yang sesuai. Lalu setelah tabel selesai dibuat, bisa langsung dijadikan grafik. Dan yang terakhir, tabel dan juga data yang sudah dibuka bisa langsung disimpan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.